ia tak tahu. Aku tak sadar itu. Kata Ujang, semoga yang berwajib akan bijaksana oleh laporanku yang berterus terang mengakui kesalahan Ujang, dengan harapan itu dapat meringankan hukumannya. Banyak yang bilang kalau kita berterus terang mengakui dosa, hukumannya akan diringankan. Siapa lagi yang wajib melaporkan putra yang haus darah kalau bukan ibu kandungnya? Siapa lagi yang bertugas menyerap putra yang gelap mata, mencabik jiwa warga tak berdosa? Termasuk pacarnya sendiri yang dia cintai, kalau bukan ibu kandungnya. Aku yang memberi Ujang darah dan daging, tapi aku telah alpa. Aku tak berhasil menjauhkan Ujang dari pergaulan sesat. Aku menyesal. Siapa lagi yang akan menyeretnya sujud mengakui dosa, meminta ampun atas kehilafannya agar ia jerak? Kalau bukan aku, kalau bukan ibu kandungnya, siapa lagi yang akan bisa memaksa ia bertanggung jawab atas kehilafannya? Aku rela ia dijerat asal sepantasnya, agar ia sadar lantas bagi setir dari narkoba. Jalan yang benar. Semoga yang berwajib akan bijaksana oleh laporanku yang berterus terang mengakui kesalahan Ujang. Semoga yang berwajib memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk memperbaiki kesalahannya. Penjara akan meringkusnya, menyahok sebagaimana hidup berkeadaban. Dengan dijatuhi hukuman nanti, semoga iblis yang menggerak di otak Ujang akan geletak dan ia kembali ke jalan yang benar. Ya Allah, tolonglah ibu yang malam ini menumpas setan dan menguasai jiwa Ujang. Tetapi malam, hati tuliskan lain. Ujang dianggap kejam, pembunuh berdarah dingin, membunuh satu keluarga tanpa alasan yang jelas. Itu lebih kejam dari seekor binatang buas. Karenanya harus dimusnahkan. Kata beliau lantang, bersama suara histeris masyarakat. Paling diketok. Beberapa hujan harus ditembak sampai mati. Sebagai ibu lemas, dikunyah sesal, dihantui dosa, aku mengutuk diriku sendiri. Coba, di mana ada ibu membunuh putranya sendiri? Bukan Ujang binatang buas itu. Akulah iblis yang ganas. Tak kuat mendengar upatan tetangga, tak mampu menerima tudingan biadab. Dengan sesal kepanjangan, ibu yang Ujang berkunci di penjara. Akulah yang harus sujud meminta ampun. Akulah yang harusnya dihukum atas segala kebodohanku sendiri. Tetapi ketika kembali kepada Ujang,
jauh dan tak akan kembali. Ia sama sekali tak mengutuk putusan peradilan. Sama sekali tak menghujat ibu kandungnya yang kejam. Sama sekali tak menggugat kebekuan hati presiden yang tidak memberi gerasi. Sama sekali tak menggugat kenapa nasibnya malang. Ibu, tak usah menyesal. Jangan merasa berdosa. Perbuatan ibu adalah suri tauladan yang akan selalu jam tenang dan banggakan. Sejarah akan mencatat dengan pita emas keberanian ibu. Walaupun kamu semata wayang, tapi karena dia seorang pendosa, kau angkat sendiri agar dihajar. Itu sungguh mulia. Semoga seluruh ibu mengikuti jejakmu, agar tak ada lagi kaulah yang berani mengulangi perbuatanmu. Semoga menjadi sejarah baru di negeri yang sedang dikawal narkoba ini. Semoga di negeri kita masih banyak lagi ibu sejati. Kata Ujang. Ujang, putraku semata wayang. Hancur rasa jiwaku berkeping-keping ingin kembali pulang. Tak sanggup menatap kegagahan putraku. Tak sanggup mengecilkan rasa berdosaku. Apalagi permintaan terakhirnya yang begitu mengenaskan. Aku tak meminta apa-apa. Aku hanya ingin makan siang bersamamu sebelum aku dieksekusi. Hari itu, ketika hari menyengat ibu kota, para wartawan boleh memotret makan siang yang sedih itu dengan syarat atau wawancara. Aku sampai 100 kali mengunyah suapan pertamaku, tapi tak ada satupun yang dapat kutelan. Sementara putraku melahap mengunyah sayur lodeh terakhir buatan tangan ibunya. Ketika pulang ke rumah, aku tak mampu bertahan. Aku tumbang di depan pintu rumah. Tetapi tak ada satupun tetangga yang sudi menolong. Biarkan saja perempuan gila itu mati. Binatang saja tak tega membunuh putranya. Iblis itu harusnya digiring menuju neraka. Ia telah menyebarkan virus biadab yang bertentangan dengan kemanusiaan. Habis subuh, aku tersentak membuka mata. Ronda kampung mengetuk tiang listrik 4 kali. Ya Allah, aku terlambat. Itulah saat di mana putraku dipersilahkan untuk sholat terakhir kalinya sebelum dikirim ke tempat eksekusi. Ya Allah, ampun. Aku panik melihat jam bakar yang berdetak lebih kencang. Tak ada waktu untuk menyeberangi Bogota ke tempat penembakan. Membayangkan kain hitam untuk mata Ujang dan 10 senjata dikokang untuk tegar peluru di kepalanya. Aku panik. Kalau putra tunggalku mati, apa artinya hidup ini? Otakku gelap memikirkannya. Ujang!
tak kunjung terdengar. Waktu sudah menghampiri kelima. Aku hampir tertidur kembali. Tiba-tiba terdengar perintah. Turun senjata! Rak! Eksekusi dibatalkan. Putra itu tak bersalah. Aku tembak kembali di kiri ke saksi. Eksekusi mati dibatalkan. Itu semua hanyalah fitnah. Biar kelak sejati pembunuhan sudah menyerah. Matahari sekali lagi memanjat di timur. Hari akan cerah. Ucap putraku yang baik. Berseluruh pulang. Membawakan sejagat